Pernah nggak sih Anda lagi ragu-ragu soal sesuatu, terus secara otomatis pikiran kita balik lagi ke asumsi awal yang paling aman? Nah, ternyata logika bawaan yang kita semua pakai ini ada namanya loh, dan ini bukan sembarang logika, ini adalah prinsip fundamental, bahkan dalam dunia hukum. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, Anda yakin banget udah ngunci pintu rumah. Tapi beberapa menit kemudian, muncul keraguan. Tadi beneran udah dikunci belum ya? Apa yang Anda pegang? Keyakinan awal Anda atau keraguan yang datang belakangan? Nah, pertarungan antara kepastian dan keraguan ini terjadi setiap hari. Dan cara kita menyelesaikannya, itu penting banget. Oke, untuk menghadapi ketidakpastian kayak gitu, ternyata ada aturannya. Sebuah prinsip yang ngasih kita semacam pengaturan default buat logika kita. Namanya adalah istishab. Gampangnya gini, istishab itu adalah prinsip yang bilang kalau suatu hukum atau keadaan yang udah ada, ya dianggap tetap berlaku aja, sampai ada bukti kuat yang mengubahnya. Anggap aja ini kayak tombol status quo dalam hukum. Apa yang sudah pasti, ya itu yang kita pegang. Nah, ini dia jantungnya, kaidah emas yang lahir dari istishab. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Coba deh resapi kalimat ini. Kuat banget kan? Bayangin kalau ndak ada prinsip ini. Setiap keputusan yang udah kita buat bisa goyah cuma gara-gara keraguan kecil. Wah, bisa kacau balau dunia ini. Jadi intinya jelas banget, kepastian itu selalu menang lawan keraguan. Jadi, dari mana sih datangnya prinsip squat ini? Yuk kita lihat gimana istishab ini dibangun. Apa aja fondasi yang menopangnya? Istishab itu berdiri di atas 3 pilar yang kokoh. Pertama, logika rasional. Ini murni akal sehat kita aja. Ya jelas dong sesuatu kita anggap tetap sama sampai ada bukti kalau itu berubah kan? Kedua, ada prinsip dari Al-Quran yang pada dasarnya bilang semua yang ada di bumi ini boleh kita manfaatkan, kecuali ada larangan yang spesifik. Dan pilar ketiga, ini kaidah hukum yang fundamental. Kita semua pada dasarnya bebas dari tuntutan, sampai ada bukti yang bilang sebaliknya. Tapi penting nih buat dicatat. Istishab itu bukan sumber hukum utama kayak Al-Quran atau Sunnah. Dia ini lebih kayak alat bantu. Sebuah metode yang dipakai para ahli hukum kalau sumber-sumber utama nggak ngasih jawaban yang gamblang. Jadi semacam jaring pengaman gitu buat menjaga kepastian. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang gimana sih cara kerja prinsip ini di kehidupan nyata? Kita lihat yuk salah satu contoh paling klasiknya. Ini contoh yang jelas banget. Anda yakin udah wudhu kan? Itu kepastiannya. Terus muncul keraguan. Duh, tadi kentut nggak ya? Nah, menurut istishab, keyakinan Anda soal keadaan suci itu nggak bisa batal cuma gara-gara ragu. Anda harus yakin betul wudhu Anda batal, misalnya dengan suaranya atau cium baunya. Selama masih ragu-ragu, status quo Anda, yaitu suci, tetap berlaku. Simpel kan? Well, meskipun konsepnya kedengeran simpel, para ahli hukum ternyata nggak sepenuhnya sepakat soal seberapa saktinya istishab ini. Pertanyaannya, apa ini cuma bisa buat bertahan atau bisa juga buat menyerang? Oke, ternyata ada 3 kubu utama nih. Pertama, mayoritas ulama bilang istishab ini kayak tameng sekaligus pedang. Bisa buat bertahan, bisa juga buat menyerang, atau menetapkan hak baru. Nah yang kedua, dari mazhab Hanafi mereka lebih konservatif. Buat mereka istishab ini cuma tameng, bukan pedang. Jadi fungsinya cuma buat mempertahankan yang udah ada, nggak bisa buat bikin klaim baru. Terus yang ketiga, ada juga nih yang lebih skeptis. Mereka lihat istishab ini lebih kayak pemandu aja dalam berargumen, bukan sebuah aturan hukum yang saklek. Dan ini dia bagian yang paling seru. Prinsip yang akarnya dari teks-teks kuno ini ternyata ada di mana-mana dalam dunia modern kita. Yuk kita lihat gimana prinsip ini secara diam-diam ngebangun dunia kita. Slide ini nunjukin betapa krusialnya istishab. Bayangin deh dunia tanpa prinsip ini. Anda bakal dianggap bersalah, sampai bisa buktiin diri Anda nggak bersalah. Kontrak bisa batal kapan aja, setiap makanan baru dianggap haram. Kacau kan? Nah, istishab inilah yang ngasih stabilitas dan kepastian hukum yang kita nikmati setiap hari tanpa kita sadari. Coba deh, lihat di sekitar Anda. Asas praduga tak bersalah di pengadilan itu istishab. Gimana caranya lembaga sertifikasi nentuin produk baru itu halal? Mereka mulai dengan asumsi produk itu boleh, baru cari bukti yang melarangnya. Itu juga istishab. Kontrak yang Anda tanda tangani, bahkan status hukum orang yang hilang, semuanya berjalan di atas logika dasar istishab ini. Contoh nyata di Indonesia, hukum kita menetapkan masa tunggu 4 tahun sebelum orang yang hilang bisa dinyatakan meninggal secara hukum. Selama 4 tahun itu, status hukumnya adalah hidup, hak warisnya dilindungi, status pernikahannya terjaga. Ini adalah penerapan langsung dari istishab dalam undang-undang modern untuk memastikan keadilan.
Jadi, pada intinya, istishab itu adalah pengaturan default dalam sistem logika hukum kita. Pertahankan apa yang udah ada, sampai ada alasan yang sangat kuat untuk mengubahnya. Ini bikin kita jadi mikir ya, pengaturan default apa lagi sih yang tanpa sadar kita gunakan, yang diam-diam ngebentuk cara kita mandang dunia?